ngomong tentang masalah hukum. Ya, kok Tadi kamu ajak aku harusnya. Hah? Biar aku yang lihat. Udah sunat apa belum? Jadi kan kalau aku lihat kan, oh udah sunat halal gitu. Sah gitu maksudnya, ya kan? Berarti sah. Berarti mualafnya nggak pura-pura. Enggak, berarti sah. Harusnya ajak aku gitu. Aduh ya Allah, ya Allah. Itu dibahas. Kok gak penting. Makanya akhirnya di sana bilang loh, jangan melebar kemana-mana. Ini masalahnya 3 perkara. Kok sampai kebahasan si Unat segala dibahas ngono loh. Kenapa sih kamu itu? Berarti itu nggak butuh juga ngeliat punyaan kamu, nggak butuh. Ya udah aku wakilin. Hah? Ya udah aku wakilin. Masa dibahas-bahas masalah si Unat itu kayaknya dia. Kalau aku ada di Dibahasnya situ di ya. gelar perkara aku di mabes, nggak malu-maluin banget sih. Kalau aku ada di situ, ayo dok kamar mandi dulu yuk. Lihat dulu bener gak? Oh kulitnya udah nggak ada gitu. Aduh. Oh iya, berarti udah halal halal gitu kan? Kenapa? Kalian panas ya kalau DRL dok dibuka bahwa dia sebenarnya nggak pernah jadi Islam, gimana? Hah? Dia masih makan bebong restoran di Jakarta Utara. Emang iya? Makannya sembunyi-sembunyi di kamar lagi dia makannya. Saking ketakutannya jangan sampai ada yang bisa moto dia lagi makan bebong. Enak kali nikmat. Hah? Ya belum bisa move on. Masa 2 tahun belum bisa move on dari bebong? Belum bisa. Berapa tahun ya? Emang 2 tahun? 2 tahun dia ngakunya kan? Ngakunya kan? Heeh. Baru hari kemarin ya? Ngakunya Dia sadar kan lagi. 2 tahun. Berapa? Misalnya siapa? Suneo 15 juta. Dirimu. Oh jangan itu kok flexing jangan. Flexing nggak boleh ya guys. Nanti flexing. Nggak boleh. Pokoknya di atas 100 aja. Udah gitu aja. Nggak boleh tapi di atas 100. Gimana ceritanya? Nggak boleh tapi di atas 100. Bodoh amat. Stem cell yang 15 juta tuh bodong. Isinya apa itu? Itu sekretom yang kalau di klinik kita biasanya cuma 1,5 juta sampai 2,5 juta. Di Jerman 125 tuh katanya. Udah. Tadi enggak. Jangan ngomong-ngomong. Kalau di tempatnya Suneo itu 15 jetong. Tapi sebenarnya bukan stem cell tapi sekretom. Jadi buat yang sudah pernah treatment di klinik Athena membayar stem cell 15 juta, kamu kena prank sama Suneo soal stem cell gitu. Ya kan? Mau sampai kapan wahai DRL kamu akan membodohi masyarakat Indonesia ya? Yang mereka ke klinik kamu itu kan rata-rata orang berduit ya, meskipun 15 juta buat mereka itu uang yang nggak besar, tapi kan mereka ngarepin stem cell beneran bukan sekretom. Itu 15 juta kalau sekretom itu bisa 8 kali loh. Tapi bisa bayar pakai BPJS gak? Nggak bisa lah. Ya kali kan punyanya Suneo bisa pakai BPJS. Nggak bisa. Ya ampun. Nggak bisa. Nggak bisa pakai BPJS gitu. Terus apalagi itu tadi dibahas SIP tadi belum selesai soal SIP. Surat izin Praktek. Oke. Surat izin pangkal. Surat izin apa? Pangkalan. Emang ada? Nggak ada. Jadi Doktif itu kan akhirnya ke Palembang. Lalu Datanglah tadi ya kan. Jual pempek. Mendaftar. Datang. Oh enggak. Oh iya datang ke Palembang. Ke Palembang. Daftar kan, udah. Sambil Doktif lihat mana sih izin prakteknya ini? Ada. Tadi kan pada saat Doktif masuk ke klinik Glow Skin di bawah tuh ada prakteknya. Dokter Nanang Masani. Terpampang nyata bisa dibaca. Nah, Doktif cari-cari. Dan dia mengakui sih guys, mengakui. Ada nggak dipajang? Enggak, gitu. Mengakui. Nah, di depan nggak ada. Di lantai 1 nggak ada. Lantai 1 nggak ada. Ketemulah
Ketemulah dokter dengan dokternya. Di belakang dokternya tuh ada 3 SIP guys, ada 3. Ingat ya, ada 3. Dan itu nggak ada nama Richard, nggak ada. Oke, dah selesai. Keluarkan dokter nggak berani treatment stem cell karena ternyata dia mengakui, oh bukan dok, treatment stem cell kita bukan stem cell tapi sekretom gitu. Cuman nggak ngaku. Kalau sebenarnya coba kalau dokter yang ngaku, iya dok, saya disuruh sama atasan saya untuk mengakui itu stem cell, dokter marah. Kamu dokter, kamu kerja di sini, kamu disumpah sebagai dokter. Saat kamu menjual stem cell ke pasien kamu, itu adalah bentuk pembohongan. Kamu menipu pasien kamu. Dokter marahin pada saat itu. Iya, dokter marahin. Jadi pada saat itu di gelar perkara itu si DRL bilang, pada saat itu dokter itu marah-marah. Iya, dokter marah-marah ke dokter kamu yang kerja di situ. Jangan korbankan profesi kamu, mengikuti atasan kamu yang jelas menginginkan kamu untuk berbohong. Katakan apa adanya ke konsumen kamu. Pasien kamu datang, katakan ini bukan stem cell, ini sekretom dok, ini sekretom bu. Gitu. Jangan karena kamu mencari rezeki di sini, kamu cari duit di sini, gitu. Kamu menghalalkan segala cara, gitu. Nah di situ dokter marahin. Emang iya bener dokter marahin guys. Tuh ceritanya. Nah di situ dokter nasehatin, stop ya, gitu, melakukan hal-hal seperti itu ke konsumen-konsumen kamu. Cari duit yang halal. Kamu kerja sama orang sejahat apapun di atasan kamu, ya. Kamu jangan ikut-ikutan, apalagi kamu juga berjilbab juga, gitu. Itu gimana ngembaliin duit orang-orang yang berharap yang disuntikin itu stem cell? Apa gak soro rek, gitu di akhiratnya. Sebagai sesama muslim dokter nasihatin, gitu loh. Dan itu emang dokter rekam, tapi dokter nggak sebar. Kenapa? Sebagai bukti kalau kamu mulai macem-macem, dokter punya. Dan itu bukan dokter sebar, dokter akan serahkan ke penyidik. Ya, soalnya kalau misalkan udah disebar terus dikasih penyidik bakalan angus. Jadi kalau bukti nah, itu kan, itu tetap dokter pegang, gitu. Jadi punya semua, ya, gitu. Ini jangan goyang sayang. Gitu. Ya, kamu agak masuk ke sini. Gitu. Jadi nggak mungkin dokter sebar, oke? Jadi dokter pegang punya banget, gitu. Jadi kalau kamu mau ngeles kemana aja nggak bisa. Terus guys, ditanyakan, jadi sebenarnya kamu punya SIP enggak? Saya punya SIP. Terus kenapa nggak kamu pajang? Kan itu kan harus terlihat di depan publik, di depan konsumen kamu yang datang. Nah, mulai daya ngelesnya keluar guys. Keahlian dia untuk ngeles keluar guys, DRL ini. Gimana? Keluar dia. Saya taruh SIP saya di lantai 2. Di mana lantai 2 itu bisa diakses secara publik. On. Emang kalau ada konsumen datang, terus dia uculuk langsung naik ke lantai 2, gitu, boleh nggak? Konsumen datang langsung naik ke lantai 2, boleh nggak? Ntar kalau diteriakin maling gimana? Emang dokter bisa langsung naik ke lantai atas? Kan disuruh duduk di lantai 1. Udahlah, ya Allah, udah cuma istighfar aja, ya Allah, kayak begini amat sih ya, gitu loh. Ojo ngeles, tapi dia ngakui di lantai 1 nggak ada. Bagus. Jangan sampai nanti kamu bilang di lantai 1 ada, karena rekamannya semua ada, ya, gitu. Saksinya 2 hidup, masih hidup sampai sekarang, belum meninggal, belum. Ya, saksinya 2 orang masih hidup. Kamu tidak ada yang namanya SIP di situ. Makanya dokter katakan kamu tidak punya SIP karena tidak kamu letakkan di situ. Selesai perkaranya sampai di situ. Kalau kamu letakkan di situ, dokter bisa lihat. Terus dokter bilang, mana SIP kamu? Kamu nggak punya SIP, baru kamu bisa nuntut. Ya, yang kamu nggak naruh, nggak ada di situ, ya wajar dokter bilang nggak ada. Nah, terus juga dokter bahas kenapa kok bikin surat izin praktik itu bisa di 9,5 jam.
Nggak pernah ada. Kamu bilang kan aturan yang terbaru itu bikin SIP bisa 12 jam. Pret. Bikin SIP itu paling cepat 2 minggu. Tapi mungkin di Indonesia ini cuma kamu yang bisa 9,5 jam. Ada kali universe lain. Hanya dia saja. Hanya seorang DRL yang bisa membuat SIP dalam waktu 9,5 jam. Salut. Dan itu pun kamu buat 1 hari menjelang podcast Denny Sumargo. Aneh nggak guys? Aneh nggak? Sedangkan selama ini dia selalu praktekkan tindakan-tindakannya dia di klinik-kliniknya dia. Tahu kan? Kenapa? Kamu baru bikin dong berarti. Terus yang kemarin-kemarin pakai surat izin praktek mana? Gitu. Itu juga dokter sampaikan. Dan asal kamu tahu ya, yang pertama kali ngebocorin gak punya surat izin praktek itu Bang Hotman. Asal kamu tahu aja, dokter sama Bang Hotman tuh begini, ya. Makanya Bang Hotman gak mau kan jadi lawyernya kamu. Minta dong Bang Hotman jadi lawyernya kamu, ya. Ayo, sanggup kan bayar Bang Hotman? Hah? Dokter udah baca chat kamu ke Bang Hotman, gimana kamu ingin menyerang Doktif. Doktif udah baca semua, ya. Jadi DRL, Doktif. Tadi lucu pas mau selesai tadi. Ada nggak kata-kata terakhir yang ingin pelapor Dumas berikan? Tak pikir ngomongin ke si terlapor Dumas. Jadi Doktif bilang begini, saya ingin menyampaikan kepada terlapor Dumas. Bukan ke terlapor Dumas. Bukan. Oh salah ya saya ya. Bukan. Maksudnya itu ke pimpinan. Oh iya ke pimpinan. Kalau gitu begini Pak Pimpinan. Sebagai kata terakhir, saya berharap keadilan itu ditegakkan. Kalau memang misalnya saya salah ya diproses. Tapi kalau nggak salah jangan disalah-salahin Pak Pimpinan. Itu oh ya udah selesai, udah sekian, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah gitu. Dokter bilangnya guys. Nah kalau si DRL bilangnya begini, saya membuat laporan ini karena Doktif yang meminta. Tuntut dong Doktif, tuntut gitu ya. Gitu ya DRL, itu mulu yang diucapin berkali-kali. Agak ada bahasan yang lain ya? Agak ada bahasan yang lain? Hah? Tapi dia tadi pakai sepatu apa bakiak sih? Bakiak? Tinggi bener. Iya pakai bakiak. Daripada dia nanti kelihatan banget kayak si SS ular. Tinggi banget. Enggak dia pendek. Gitu bakiak dia. Pakai bakiak. Cuman kenapa sih kok di depannya Dokter pada kayak ayam sayur semua? Ih, kabur guys, dia kabur ya. Gak mau. Maunya sembunyi-sembunyi kali ya ketemu sama Dokter ya. Moh. Itu namanya mengkhianati kepercayaan masyarakat. Ora suti. Ora. Oh iya, ada berita baru. Apa? Yang katanya si Nepos itu. Nepos, guys, itu Nepos tuh bukan akunnya dihack sama dia dinonaktifin. Sengaja guys. Jadi kalau misalkan laporannya Nanti, diduga ya. Jadi diduga nih ya Nepos. Ngapain pakai diduga Nepos? Oh iya Nepos. Jadi kalau akunnya Nepos ini disita sama APH menjadi barang sitaan, nanti dia bisa ngeles. Udah dihack gitu. Udah ya. Jadi barang buktinya hilang deh. Gitu. Tuh guys, lagu lama kaset kusut. Udah tahu Pos, berarti udah tahu strategi kamu. Licanya, gitu, ya kan? Licanya. Terus ada yang mencoba menghubungi ketua. Oh bukan, menunggu tinggi ID. Jadi gini, ada lagi informasinya guys. Jadi saudara Suneo ya, ini Suneo nih ngomongin Suneo. Suneo menghubungi Nepos sebagai Markus. Kan Nepos kan terkenal sebagai Markus ya, Markusnya Begeng, Markusnya ular, SS ular, ya kan? Markusnya si Suneo. Ini beritanya valid A1 ya, udah. Dia menghubungi Nepos. Pos, tolongin aku dong, aku terjepit nih. Tolongin dong, minta ke ID. Kenal nggak sama petinggi ID?
untuk nge-backup Idi gitu. Untuk nge-backup Idi, untuk meminta Idi nge-backup Suneo gitu. Gitu guys. Terus akhirnya Nepos menelpon lah seseorang yang punya pabrik di mana suaminya adalah petinggi ID, mau minta tolong buat bicara dengan suaminya. Pada saat berbicara dengan suaminya, komatin. Penangannya dikit. Oke, pada saat berbicara dengan suaminya nggak mau bicara. Jadi diminta bisa bicara dengan suaminya nggak mau. Kenapa? Idi tidak bisa membantu Suneo. Turunkan. Ya. Jadi Idi tidak bisa membantu Suneo. Sudahlah Suneo, sudahlah Nepos. Ngapain sih nimbrung mulu, ya udah ya, jangan minta bantuan ke yang lain-lain, udah biarkan Suneo berjuang sendiri, biarkan Suneo mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kenapa sih Nepos kok kamu bela-belain orang yang sudah mengambil uang masyarakat ratusan miliar, triliunan, kok kamu bela-belain tuh? Untungnya kamu apa sih? Oh iya kan Markus ya, Sekolah maksudnya.